Bab 028. Inilah yang Lydia sukai dari Kayla, ia adalah seorang gadis yang sangat lembut dan juga perhatian. Ia pasti akan bisa membahagiakan Andara dan juga Stefano, termasuk dirinya yang memang sangat menginginkan Kayla menikah dengan menantunya. Andai saja Andara tidak terpikat pada wanita barbar seperti Alana, mungkin saat ini ia sudah menikah dengan Kayla, si gadis lembut dan juga penurut. Tekanan darah Anda naik, Nyonya. Sebaiknya Anda banyak istirahat, juga jangan terlalu lelah dan juga jangan terlalu banyak pikiran. Usahakan Anda selalu hidup bahagia dan hindari hal-hal yang membuat Anda tertekan, ucap dokter itu usai memeriksa Lydia. Lydia hanya mampu menghela nafas panjang, ia merasa jika Alana masih menjadi istri Andara ia tidak akan bisa hidup dengan tenang. Bagaimanapun caranya, Lydia akan tetap menjauhkan Alana dengan Andara. Dan akan membuat Andara menikah dengan Kayla. Dokter pun memberikan saran yang baik agar Lydia bisa cepat sembuh dan tekanan darahnya bisa kembali dengan normal. Ia juga memberikan beberapa resep obat agar bisa ditebus di apotek. Setelah semuanya selesai dokter pun pergi meninggalkan rumah Lydia. Kayla menatap iba pada tantenya ini, sungguh ia merasa tidak tega melihat nenek gayung kesayangannya sakit. Tante, sebaiknya tante istirahat ya. Aku akan menjagamu di sini. Oh ya, apa perlu aku panggil Stefano kemari? Tanya Kayla, karena setahunya Lydia ini sangat menyayangi Stefano cucunya. Tidak usah. Suruh besok saja ia datang kemari. Malam ini aku ingin istirahat, ucap Lydia. Baiklah, jika perlu sesuatu tante panggil saja aku, ucap Kayla, lalu ia pun pergi meninggalkan kamar Lydia. 37. Meninggalkan Lydia untuk beristirahat. Kayla tahu jika Lydia sakit semua itu pasti karena terlalu banyak memikirkan Alana. Ia juga merasa sakit hati karena telah diusir dari rumah menantunya itu. Hanya gara-gara istri baru Andara yang menurutnya banyak tingkah. Lihat saja, aku akan membuat perhitungan denganmu. Keesokan harinya, Kayla datang menemui Alana di kediaman rumah Andara. Saat ini rumah sedang dalam keadaan sepi, karena Andara masih belum pulang dari kantor. Sedangkan anak sambung Alana saat ini sedang tidur tampan di kamarnya. Sejak Alana selalu bersikap tegas padanya, sikap Stefano menjadi berubah seperti anak ayam yang sangat penurut. Mungkin saat ini ia sedang ada dalam mode membujuk. Tapi sayangnya Alana sama sekali tidak tertarik untuk kembali kepada Stefano. Bagaimanapun caranya Stefano membujuknya, Alana akan tetap mencintai Andara. Alana sedang menata kamar yang ia dan Andara tempati. Ia mengubah sedikit kamarnya agar tidak terlihat seperti kamar seorang duda. Kamar Andara memang bernuansa biru laut. Akan tetapi kini Alana menambahkan warna putih di kamar itu agar terlihat lebih terang. Tadinya ia ingin menambahkan warna pink di sana. Namun, karena kamarnya sangat dominan dengan warna biru laut, membuat Alana mengurungkan niatnya untuk mengganti warna kamar itu. Jadi ia hanya sedikit merubahnya saja, agar tidak terlalu gelap. Saat sedang asik menata barang-barang yang baru saja ia beli, pintu kamarnya terdengar diketuk dari luar. Alana pun sejenak menghentikan kegiatannya, dan berjalan menuju pintu kamarnya untuk melihat siapa yang berada di luar. Pak Jun, ucap Alana, ia adalah kepala pelayan yang baru. Andara menghentikan Pak Li dari pekerjaannya karena ia telah bekerja sama dengan Lydia. Jika Andara tidak memberhentikan Pak Li,
ia khawatir jika kedepannya akan memberikan pengaruh buruk untuk hubungan rumah tangga Andara dan Alana ke depannya. Maaf Nona Alana, saya sudah mengganggu waktu istirahat Anda. Tapi di depan ada orang yang ingin bertemu dengan Anda, ucap Pak Jun sambil menundukkan kepalanya. Siapa? Tanya Alana, tak biasanya ada orang yang ingin bertemu dengannya. Nona Kayla. Jawab Pak Jun. Apa? Mau apa dayang nenek gayung itu menemuiku? Tanyanya. Maaf Nona, saya kurang tahu. Tapi jika Anda tidak berkenan menemuinya, saya akan menyampaikan keberatan Anda untuk menemui Nona Kayla. Oh tidak apa-apa, aku akan menemuinya. Aku juga penasaran mau apa dayang nenek gayung ingin menemuiku. Jawab Alana. Saya akan berada di dekat Anda, Nona. Ah tidak usah begitu, aku bisa menghadapinya sendiri, ucap Alana merasa tidak enak, ia merasa jika ini sangat berlebihan. Lagi pula ia bukan seorang putri yang harus setiap saat dijaga. Itu sudah menjadi tugas saya, Nona. Karena Tuan Andara memberi saya perintah jika Anda keluar dari 38 kamar maka saya harus berada tidak jauh dari Anda. Oh ya ampun, manis sekali suamiku itu. Alana langsung menutup wajahnya dengan malu, ia merasa jilka suaminya itu sangatlah manis. Tentu saja Andara khawatir jika Alana sampai keluar kamar dan tidak ada yang menjaganya, anaknya Stefano pasti akan mengganggu istri kesayangannya. Bisa-bisa gula darahku naik jika begini terus, suamiku itu selalu saja memberikan aku yang manis-manis. Ucap Alana sambil berjalan dengan penuh senyuman menuju ruang tamu untuk menemui Kayla. Kayla yang sedang meminum teh hangatnya, kini melihat ke arah Alana yang sedang menuju ke arahnya. Ia berdecit saat melihat ada Pak Jun yang berjalan mengikutinya di belakangnya. Menurutnya Andara terlalu berlebihan dalam menjaga Alana. Selamat datang Nona Kayla, ada angin apa yang membuatmu datang kemari? Aku harap bukan angin puting beliung yang membawamu kemari. Ucap Alana sambil tersenyum manis pada calon bibit pelakor di rumah tangganya itu. Hentikan basa-basimu Alana, aku datang kemari hanya ingin memperingatkanmu. Sebaiknya kau segera pergi meninggalkan Andara, apa kau tahu sejak kau hadir dalam klub Stefano Mas Andara? Kau hanya membuat masalah saja. Ucap Kayla. Mulut yang biasanya berkata dengan tutur kata lembut itu kini sedang berbicara dengan tidak sopan kepada Alana. Benarkah? Masalah untuk siapa? Tanya Alana sambil tersenyum dan duduk seperti seorang ratu di sana. Untuk Tante Lydia. Kau telah membuatnya sakit. Gara-gara kau Tante Lydia terkena hipertensi. Apa? Kenapa aku? Nenek gayung yang sakit kenapa jadi aku yang salah? Jawab Alana tak terima ia disalahkan begitu saja. Karena kau yang selalu membuatnya marah dan menjadi banyak pikiran. Oh ayolah, hati dan pikirannya yang bermasalah kenapa jadi aku yang salah? Sebaiknya kau minta maaf pada Tante Lydia, dan tinggalkan Mas Andara, kau sama sekali tidak pantas untuknya. Dan kau merasa jika kaulah yang pantas untuknya, begitu. Aku tidak bicara begitu, Kayla berdalih. Ia tidak mau jika maksud dari semua ucapan adalah karena ia menginginkan Andara. CKKK. Alana berdecak kesal melihat singa betina berbulu angsa itu. Kau jangan menguji imanku Kayla, kau tahu jika kesabaranku hanya sebesar kotoran cicak. Jangan pernah kau mendekati suami, atau aku cekik kau. Sentak Alana.
Apa? Tunggu dulu. 39. Kenapa? Apa kau takut aku cekik? Oh, atau kedatanganmu kemari adalah untuk menggantikan nenek gayung kesayanganmu, untuk berduel denganku. Aku senang sekali, kalau lawanku adalah kau, aku tidak akan terlalu merasa berdosa. Kau tahu kan kalau nenek gayung itu sudah nenek-nenek. Tenaganya tidak akan sepadan denganku, yang masih muda dan juga kuat. Ucap Alana menggebu-gebu. Alana, aku datang kemari untuk memperingatkanmu. Agar kau bisa menjaga sikapmu. Apa kau tidak sadar jika sikapmu itu menekan perasaan seseorang? Hardik Kayla. Tidak. Aku tidak sadar, karena aku menganggap jika apa yang aku lakukan padamu adalah sebuah pertahanan diri. Kalian yang menggangguku duluan, kalian jual maka aku beli. Bukankah itu adil? Jawab Alana tak mau kalah. La tidak akan mau kalah dari ulat bulu macam Kayla, ulat bulu yang kerjanya hanya mencari muka saja. Alana tahu jika yang Kayla lakukan selama ini tidak sepenuhnya tulus, karena ia menginginkan sebuah timbal balik. Jika ia berbuat baik kepada Lydia maka ia akan mendapatkan Andara, mungkin itulah yang ada dalam pikiran Kayla. Kau benar-benar wanita tidak tahu malu. Pungkas Kayla. Kaulah yang lebih tidak tahu malu, Marimar. Kau senang mencari muka padahal mukamu itu sudah ada dua. Kau masih lajang tapi ingin suami orang. Balas Alana. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang aku dengar, ternyata kau lebih jahat dari yang aku duga. Seru Kayla. Terima kasih atas pujiannya, jawab Alana sambil tersenyum. Kayla mulai frustasi saat ini, ternyata menghadapi Alana tidak semudah yang ia pikirkan. Kayla pikir, ia bisa memukul mental Alana dengan ucapannya. Dan membuat ia merasa bersalah karena telah membuat Lydia sakit. Namun, nyatanya Alana sama sekali tidak terpengaruh dengan apa yang ia ucapkan. Ada apa ini? Tanya Stefano, anak tiri Alana yang baru bangun tidur itu kini ada di antara mereka. Tadinya ia ingin menghabiskan waktu di luar. Tapi saat ia turun dari kamarnya, ia malah melihat Alana dan Kayla yang sepertinya sedang bersitegang. Kayla pun tersenyum saat melihat Stefano. Stefano, kau mau kemana? Aku sengaja datang kemari karena aku ingin memberitahukanmu jika saat ini omamu sedang sakit. Ucap Kayla. Oma sakit? Tanya Stefano. Ia cukup terkejut karena beberapa hari ini ia memang tidak menghubungi neneknya. Dan ia pun merasa bersalah karena tidak menanyakan kabarnya akhir-akhir ini. Iya, aku datang kemari untuk memberitahukan kabar Jilka Tante Lydia sedang sakit, tetapi Alana malah marah padaku dan menyalahkanku, jika Oma sakit karena aku. Bohong Kayla, rupanya ia sedang mencari perhatian agar Stefano marah pada Alana. Dan mengira jika Alana adalah seorang yang jahat. Oh ya ampun, semoga lidahmu terbalik karena sudah berbohong. Alana geleng-geleng kepala, mendengar kebohongan yang Kayla buat. Kau bisa lihat sendiri kan Stefano, jika Alana memang tidak pernah bisa bicara dengan baik. Ia terlalu barbar dan bahkan tidak mau mengakui apa yang tadi ia katakan padaku. Ucap Kayla dengan wajah memelas. Jika ada orang yang belum mengenalnya melihat apa yang dilakukan oleh Kayla, pasti orang itu akan tertipu saat melihat wajah polos yang pura-pura teraniaya itu.
40. Alana, panggil Stefano, jujur saja ia merasa ragu dengan apa yang Kayla katakan. Akan tetapi setahu Stefano, Kayla juga bukanlah seorang yang suka berbohong. Ia terlihat terlalu anggun, polos dan juga seorang yang pendiam. Mana mungkin gadis seperti Kayla melakukan kebohongan seperti itu, pikir Stefano. Oh ya ampun. Lihat saja jika Kayla bermain halus maka Alana akan bermain lebih halus. Tiba-tiba saja istri dari Andara itu menutup wajahnya dan menangis. Aku sudah menduganya jika kau tidak akan percaya padaku. Aku sudah tahu, kalau kau pasti akan membelanya dan juga lebih percaya padanya. Kau jahat Stefano, ucap Alana sambil mengusap air mata palsunya. Apa? Tidak bukan begitu Alana, aku tidak begitu. Aku percaya padamu, tapi kau jangan menangis aku sedih melihatmu begini. Stefano mendekati Alana dan ingin memeluknya. Tapi tentu saja Alana tidak akan mau dipeluk oleh anak tirinya itu. Stop Stefano, jangan mendekat. Kau jahat huhuhu, Alana semakin menangis dengan kencang. Kayla tidak menyangka jika reaksi Alana akan seperti ini, kenapa posisinya jadi terbalik. Bukankah ia yang sedang bersandiwara tetapi malah Alana yang menguasai keadaan seolah ia yang sedang teraniaya. Sial. Alana memang sangat licik. Alana maafkan aku tidak bermaksud begitu. Ucap Stefano. Di belakang mereka Pak Jun yang sedang memperhatikan mereka, hanya bisa menahan rasa gatal di otaknya saat melihat drama buaya ngesot yang sedang berlangsung. Tapi ia bingung bagaimana harus menggaruk otaknya yang gatal itu. Stefano, dia berbohong. Stefano meletakkan telunjuknya di atas bibir agar Kayla bisa diam dan tidak bicara dulu. Saat ini yang menjadi fokus Stefano adalah Alana. Bagaimanapun juga Alana adalah ibu tirinya yang sangat ia cintai. Ia bahkan ingin memiliki ibu tirinya itu dan ingin menikah dengannya. Dan tentu saja perasaan Stefano kepada Alana bukanlah perasaan yang biasa. Karena ia sangat mencintainya. Melihat Alana yang menangis seperti itu, ia merasa iba. Dan ingin menenangkannya, ingin sekali Stefano memeluk wanita cantik ini dan dia bawa ke dalam pelukannya yang hangat. Tapi tidak semudah itu Ferguson karena Andara pasti akan memanggangnya jika ia sampai melihat istri kesayangannya dipeluk oleh orang lain. Kurang ajar. Kayla hanya mampu mengumpat dalam hati, hari ini dia benar-benar dibuat kesal. Ia sudah lelah setelah seharian bekerja, dan juga harus menghadapi Alana yang ternyata tidak mudah untuk dia kalahkan. Belum lagi sebentar lagi harus pulang dan merawat Lydia yang sedang sakit, otaknya benar-benar panas. Ingin segera mengakhiri ketidaknyamanannya ini. Sungguh sangat-sangat sulit sekali untuk memiliki Andara. Ia bahkan harus berkali-kali mengorbankan perasaannya, hanya demi ingin memiliki pria yang sama sekali tidak pernah mencintainya. Alana kau kenapa sayang? Tanya Andara. Ia baru saja pulang dan harus melihat tangisan palsu dari istrinya. Ini. Namun, bagi orang yang sedang jatuh cinta, baik Alana ataupun Stefano mereka tidak akan bisa melihat itu. Karena yang ada dalam pikirannya adalah ingin membuat orang yang mereka cintai bahagia, dan tidak ingin melihatnya bersedih. 41. Mendengar suara Andara, Alana pun langsung berlari dengan slow motion dan memeluk Andara. Suamiku, Hicks. Ada apa sayang, kenapa kau menangis? Tanya Andara khawatir. Mas Andara, Alana berbohong. Jangan percaya dengan apa yang ia katakan.
Kayla menjawab pertanyaan Andara. Ia tidak mau jika Alana mengatakan hal yang tidak-tidak pada Andara, yang akan membuatnya terlihat seperti orang jahat, padahal memang ia wakakakak. Apa maksudmu? Tanya Andara tidak suka. Aku, sebenarnya, kini malah Kayla sendiri yang terjebak dengan kebohongannya. Sial. Suamiku, antar aku ke kamar saja. Aku ingin istirahat, ucap Alana.